sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Ini kita bisa tembus ke arah sebelah ini. Jadi ini Pak Wagub, kalau seandainya ruas ini dapat kita kerjakan di bulan Maret, kami rencanakan di bulan Oktober tuntas ini. Kita tidak dulu masyarakat menjauh pada saat musim hujan, kita harapkan musim hujan yang akan datang masyarakat mendekat. Ini mudah bisa kita tata. Ada foto terbangun. Ada foto yang tadi. Yang foto yang nah ini Pak Budi Rusunawa, kita sudah selesaikan Pak. Jadi untuk informasi Pak, yang pancang untuk Kampung Pulau ini sudah tersedia cukup semua Pak, termasuk peralatan. Kita akan fokus di sini. Ini yang posisi di belakang Rusunawa. Lanjut. Ini kalau kita lihat dari sebelah sungai, ini ke arah Kampung Melayu, ke arah kemarinnya ke Kampung Pulau. Lanjut. Terus, nah ini Pak. Ini kita menuju ke arah Kampung Pulau. Terasi sudah ditunjukkan oleh Dinas Tata Ruang posisi yang merah ini untuk akses kita ke sana. Ini kira-kira 500 meter. Ini juga kondisi yang ada rumah di sini beragam dan kami yakin banyak rumah ini tidak ada DOP dan ini berada pada kondisi bantaran sungai. Lanjut yang ada gang pertama yang di dekat tembok merah tadi. Bagi yang ada gamnya kelihatan panjang. Nah ini masih mana ini? Ini Pak Wagub. Ini kita di dekat tembok merah Pak, ada sebelah sini tembok merah itu. Ini kita di belakang ini bangunan ini adalah sungai dan ini termasuk barisan yang harus kita relokasi Pak. Ini barisan ini juga sudah dapat dipertahankan karena berhubungan dengan trasur. Ini lumpurnya juga masih tinggi sekali dari sebetul, kami tidak bisa masuk sampai ke bawah. Pada masih tidak ada. Ini kita melihat dan lanjut ada tandanya yang sudah diterasur. Ada terasur. Nah ini Pak Bagus di posisi di belakang toko ini juga ada sudah ditandanya. Mudah-mudahan posisi terasi yang ada bisa kita pakai untuk akses masuk ke lokasi kampung. Coba balik ke gambar yang potongan hitam. Terus lanjut. Mungkin untuk kami informasikan Pak Wagub, ini kira-kira rencana tipikal kita Pak. Ini kalau kita memotong di sekitar sudetan Kampung Pulau, ini kira-kira sudetannya demikian Pak. Ini sedangkan sungainya jauh di sebelah kiri, ini di dalam pemukiman. Ini posisi dari barat. Ini kondisi yang berpotongan dengan depo kereta api Pak dan Kampung Pulau. Ini kondisi seperti ini juga harus kita normalisasi kira-kira demikian. Ini posisi sungai, kalau ini adalah murni posisi sudetan karena elevasi di atas rangka tanpa ada palu. Nah kalau ini sudah berada di sungai, ini juga sudah di sungai, ini sudah berada di sungai. Jadi posisi yang ada sekarang ini yang kita sedang kira-kira penampangnya demikian Pak. Ini 50 meter dan sebelah kanan ini dalam spesifik 7,5 Pak, ini mungkin Duri juga tidak banjir lagi Pak? Ya, makanya tadi Pak Wagub dibawa ke peta yang tadi, peta sebelumnya. Lagi, nah ini Pak, kalau seandainya ini dapat kita tentukan Pak, Bukit Duri ini juga terlindungi. Jadi kita langsung potong sampai ke jembatan Bukit Duri yang ada di Bukit itu. Jadi kita cover mulai dari jembatannya Kampung Melayu. Kalau Bapak ke sini Pak, terlalu jauh. Ya, enggak Pak, ini karena dulu permintaan waktu kondisi beberapa waktu yang lalu Bapak Gubernur dengan Bapak Menteri Pak.
kita ini bisa mendapatkan lahan untuk membuat rusunan. Jadi kalau ini dilakukan, kita coba melakukan shortcut. Kalaupun ini tidak jadi, kami akan melakukan kondisi pada seperti ini Pak, kita jujur aja. Pak Gub tentu niatnya baik, Pak Menteri juga baik. Tapi setiap pelajaran kita punya Pak balik-balik kakak. Dan kami tidak ada tempat pindahin mereka dulu. Nah, saya khawatir kalau kita ikutin rencana ini, tahun depan atau akhir tahun ini banjir, kita sudah banjir. Saya kasih pelajaran cukup Pak. Rumah susun kami itu baru akan selesai kira-kira 4 mingguan sampai akhir tahun. Dan itu pun bukan hanya untuk pindahan tempat ini, mau pindahkan dari waduk-waduk, sungai-sungai. Nah, kalau kita anggap mau pindahkan ini saja sebelum kita bangun ya, ini tidak masalah. Dan sebagian dari mereka nggak mau jadi rumah susun juga, masih ada yang nantang. Kalau saya berpikir, kita memang ini pilihan Pak ya. Saya tidak mau membatalkan ini Pak. Jadi maksud saya bagaimana tinggal 8 bulan ini, kita dikejar 8 bulan lagi Pak, bakal banjir lagi nih Pak. 8 bulan ini, Kampung Duri, Bukit Duri dan Kampung Pulau itu bisa bebas banjir. Itu jauh lebih enak kan. Bahkan saya katakan kemarin sama Pak Robert sama Pak Herianto juga, kalau sampai pindahkan rumahnya tidak cukup, kita buat saja Kampung Duri, Kampung Pulau tidak banjir. Bukit Duri ditenggelamkan dulu apa? Misalnya contoh, sekarang kita mau pindah ke orang lain, kalau Bapak langsung supaya kiri kanan, kita pindah rumahnya kan lebih banyak nih Pak. Dia maksud saya Bapak jangan jalan yang bareng Pak. Bapak kanan ini dulu Pak. Syukur-syukur bisa masuk ke sini kanan nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa masuk sampai sini selesai gitu Pak. Dia pindahin rumahnya sekitar 400 rumah itu sudah selesai. Ini sudah tadi saya dari KTP sudah 100 lebih orang siap pindah. Nah, kalau Bapak paksakan idealnya di kiri, ya Bukit Duri bagus. Cuma kan rumah susunnya nggak siap lagi kan? Ya kan? Daripada kita kerjanya sipanya sih cukup, nggak apa-apa. Maksud saya, kita pengen kiri kanan ini selesai Pak, habis ini Pak semua Pak. Nah soal nanti ini bagaimana kalau udah jadi sodet? Ini sodet kedua. Oh kalau kita bicara sodetan enggak? Saya kira nggak selesai Desember ini. Selesai nggak? Selesai Pak. Kalau ini kita target demikian Pak. Namun saya bilang kalau memangnya yang seperti Pak Wagub katakan kalau ini selesai Pak, ini juga tidak bebas Pak karena pasti ada kondisi genangan terhadap hujan lokal Pak. Karena dia lebih rendah. Nah, ini tidak menyelesaikan masalah juga kalau kita melakukan proteksi ini karena air ini akan dipompa masuk ke dalam ini. Nah, mungkin saya juga sependapat dengan Pak Wagub. Memang beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan ini kita lakukan saja normalisasi seperti yang pergubnya ada Pak. Nanti kalau sudetan ini keluar muncul di kemudian hari, saya rasa seperti yang Pak Wagub katakan tadi tidak mudah kita menyediakan tempat tinggal Pak. Ini kira-kira ada 1000-an lebih dalam ini Pak. 1000 lebih. Nah, 1000 lebih. Yang ini Pak, yang ini kira-kira 400 Pak. Lebih baik kita selesaikan yang pinggir itu 400. Ya. Terus pas. Ya. Jadi kalau ini Pak Wagub, mungkin kalau ini kita bangun, kiri kanan kita proteksi, kita berikan tanggul, aman daerah ini Pak terhadap sungai Kali Ciliwung. Kalau saya bukan mau tidak setuju sodetan Pak ya. Kita setuju. Cuma kan pindah orang kan sekarang rusun terbatas Pak. Lebih baik Bapak kerja dulu yang normal aja Pak, sesuai dengan kemarin. Soal sodetan nanti urusan tahun depan atau akhir tahun kita diskusi lagi. Karena rusunnya nggak cukup opini orang situ galak-galak juga loh. Nggak semua setuju nih. Mungkin Pak Wagub, saya menyampaikan sudetan bukan keputusan teknis Pak. Bukan keputusan politis kan? Ya, bukan keputusan teknis. Karena terasul yang sudah kita bisa adalah hidup petrol ini Pak. Nah, kalau gitu Pak, nanti kita buat saya apa? Kita pegang ini ya Pak. Tetap pegang ini. Soal ini kalau bisa bebaskan kita terus ya.
Yang penting target Pak Gub sebetulnya banjir atau hujan besar di Desember tahun ini dan awal tahun depan sudah tidak kena lagi. Itu aja Pak. Ya, mungkin itu aja Pak Bagus, mungkin kita kembalikan ya Pak Kaniti hasil yang lama. Nanti langsung bisa terjadi. Bisa. Langsung. Ini Ini pindahin orang lebih sedikit rumah. Jadi kalau Bapak pindahin rumahnya belum cukup, Pak ya maksud saya kalau kerjanya itu boleh nggak sisi kanan dulu Pak? Nggak boleh Pak. Bisa. Bisa. Nah saya kalau kanan dulu, saya pindahin orangnya cukup Pak. Ya. Nah saya yakin kalau kanan ini berhasil, Ya. yang ini akan menuntut kita. Ya. Dia akan ngejar kita Pak. Ini politik dividi et impera Belanda nih Pak. Jadi tadi mereka akan, wah kerjain tolong Pak. Tapi kalau kita kerjain dua, takutnya apa? Ada provokator, tuh mana masih banjir kan? Langsung goyang semua. Langsung saya pikir, ya banjir setahun sekali nggak apa-apa lah. Dapat tunjangan hari banjir lah. Rusak kan sistemnya. Jadi kalau Pak itu Pak ya, kalau strategis oke, saya minta Bapak kerjakan yang sisi kanan Pak. Oke. Bisa tutup kanan dulu kan gitu. Jadi biarkan yang sisi ini kan reda Pak ya. Ya. Biarkan dia banjir nggak apa-apa. Kalau syukur-syukur bisa bareng, tapi kalau ini masalah rumah susu Ya. Pak Gub prinsipnya kepada saya, boleh Anda gusur, asal ada rumah susu. Jadi saya nggak ada problem belas kasihan kalau dibilang kejam, kalau nggak rekam aku nggak peduli. Pokoknya kalau ada rumah susu saya suruh tekan. Nah, rumah susu itu biasanya jangan mau ikan, pakai gila itu yang kaya. Dapat lagi kan? Dan kita bergerak lagi. Bergeraknya dari kita. Target kita utama kampung pulau tidak banjir dulu ya Pak. Syukur-syukur Bukit Duri. Ya, soal Sodetan Bapak baca ya Pak, kalau kita fokus Bapak terus pikirin Sodetan Pak ya, kita banjir lagi Pak tahun akhir tahun. Jadi TV One keluarin aja. Tiap hari Pak, itu drama sinetron yang paling kurang ngajar itu. Tiap hari begitu terus. Ya kita putuskan itu aja. Jelas Pak. Dari wali kota timur nggak? Dari Batu. Tadi udah ada wali kota. Pak hari itu kasih saya 100 nama lebih. Yang bisa kita banyak. Segera Pak, segera kita. Segera masuk kok. Rusunnya udah siap, Kamarudin udah siap. Mau tinjau ini Pak, mau tinjau lokasi rusuknya besok. Iya, berarti langsung. Komarudin ya. Jadi kalau kita bayangkan Pak, satu sisi aja udah pusing pindahin ke rusun Kamarudin. Bapak jangan pikir dua sisi deh, satu. Jadi target kita kalau dapat dua sisi itu bonus Pak. Jadi satu sisi aja Pak. Tapi saya yakin kalau memang rumah susun cepat, kita udah mulai kerjain. Kalau tidak ada perawatan, kita bisa dua sisi sekaligus Pak. Kalau sudah itu tidak pusing. Apalagi ada sertifikat, toko. Saya nggak tahu di ujung itu ya. Saya sendiri agak ragu juga. Kalau mungkin Pak Wagub, kalau yang dimasukkan Sudetan tidak bersentuh dengan infrastruktur yang di atas ini jalan Pak. Jauh dia di dalam. Ini juga kami sudah masuk. Ini posisi pada saat tahun yang lalu Bapak Gubernur bertemu dengan masyarakat Pak. Ini kalau kita lihat di sini ada lapangan badminton, bulu tangkis. Ini di dalam. Ini posisi dangkal sekali Pak antara air dengan bibir sungainya terlalu dekat Pak. Nah ini posisinya di sini. Nah, terus yang di ujung ini di posisi di tembok merah ini terlalu dekat sekali, sangat dekat posisi dan rendah. Dia Sudetan ini tidak kena luas fasilitas publik dekat jalan ini Pak, cuma jauh dia, sangat jauh. Mungkin di ujungnya itu ada ruko kan? Nah ini ada ruko memang. Ini rusun awal udah jadi Pak ya? Belum Pak, sedang dibangun Pak. PU yang bangun itu ya? PU yang bangun tanahnya. Departemen Teknis PMD itu. Iya. Itu cuma berapa? 518 ya. 518. 2 tower Pak. Selesainya? November katanya. Maksud saya Pak, kalau ini selesai, pindahin orang ini mungkin lebih gampang. Iya. Jadi baru bertahap. Tapi sekarang kita selamatkan dulu deh yang di sisi kanan ini deh. Ya kita siap Pak kalau kanan. Coba saya fungsinya apa Pak? Misalnya kita udah melingkar sampai ke yang hidup Petro, terus kita bikin Sodetan, ini jadi imigrasi aja Pak.
Nah itu mubazir Pak. Jadi kalau memang ada pemikiran atau program dari Wagub bahwa tidak kita pindahkan masyarakat ini Pak, dan mungkin nanti kalau hanya kita pindahkan di sekitar sisi daripada kiri kanan, ya nggak usah kita lakukan. Dan sudetan ini secara teknis sangat tidak dibutuhkan. Butuh, ya. Itu sangat bahaya. Ya sangat bahaya. Tadi itu bisa. Jadi di sini Pak, ini panjang sementara data yang kami terima 350, kita harus membangun satu bangunan infrastruktur Pak. Setelah itu kami harus melakukan model tes sambilan dari ini sambilan jalan di laboratorium. Ini agak kencang sekali ke sini. Ya otomatis Pak, jadi kencang. Dan kita sayangkan ini. Nanti sini bisa nyerap kemana-mana Pak. Belum juga tuh. Nah, karena kalau ini kita sudet, setelah ini selesai kita harus melakukan normalisasi yang di hilir Pak ke pintu air Manggarai lebih kurang antara 3 sampai 4 kilo. Itu kita perlu. Dan kebanyakan pikiran Pak Lup itu sebenarnya bukan soal-soal teknis ya. Pikiran Pak Lup dapat pertama. Nah sedangkan kalau saya lihat dari segi politisnya orang juga dia nggak mau ngalah tanah Pak, kita masukin orang Lebuan dia nggak terima juga. Jadi kita dapat tanahnya mereka nih, kita bikin rumah susun, kita bikin setengah halaman naikin, dia nggak kasih orang luar masuk juga. Jadi buat apa? Lebih kalau saya lihat dia, biarin aja. Kita fokuskan di sini aja. Karena 5.000 kata ya, kampung pulau. Jadi karena kalau 5.000 berarti akan menempati semua unit saya untuk sungai lain pada lagi. Kita Sunter, Pesanggerahan, Angking, mau gitu. Angking, Muara Karang juga Karang, Kampung yang di apa? Sunter aja ngeri loh, masuk Pesanggerahan. Belum lagi jembatan merah. Iya. Itu semua kan bersih. Nah masa rumah kita harus habis gara-gara untuk keperluan teknis itu. Bagi orang kampung pulau kan dia suka tinggal di situ silakan. Jangan tidak lagi. Ya tadi kita putusin dulu ya. Mungkin Juli bisa bagus lah kalau sebelum. Karena rumah susun kita dapat tahu. Kalau kita udah siap kalau untuk kita ini Pak, kalau ini kita bisa strategi masyarakat Itu adalah sangat bagus ya dari musuh. Pesanggerahan juga mungkin bisa dikebut. Sikatnya itu di barang kedua apa green garden dulu yang Pak. Sikatnya itu. Nah mau tahu Pak, rumah susun itu mungkin jadinya Pak. Mungkin jadi banyak sikatnya yang pesanggerahan. Supaya kejoya semua jalan panjang itu. Kan masih dikit kan yang di green garden itu udah semua. Jadi 3,5 atau 3 meter ya. Pesanggerahan itu. Ya. Sama ini soal data itu tadi kata Pak Jati yang DPU kerjanya 52 masalah pakai ini kita mau kerja 70 lagi. Saya bilang kenapa Anda tidak suruh yang mengatakan lotung apa yang pulau yang punya mesin bor katanya mahal. Oh mahal, saya bilang pipe jacking itu mahal. Dia udah balik modal masih mahal. Bagi sendiri Pak. Bapak mau bikin semua saluran udah hubungan. Tinggal tanya berapa yang nilai ekonomis kayak gini nih kalau saudara. Bapak tahu kalau beli TV nggak? Kalau Bapak beli TV 55 inch sama 60 inch bedanya jauh banget. Jadi batas beli TV itu kira-kira tuh 55 inch itu harga yang masih masuk akal. Tapi kalau dari lebih dari 55 itu udah loncatnya tuh jauh sekali. Nah kita cari berapa sih yang apa jacking pipe jacking itu apa yang 1,5 apa 2 meter yang lebih pas kayak TV 55 ini itu loh. Kalau ternyata 1,5 meter yang paling pas kita beli aja masih yang mana cuma masuk ikat tahu. Tapi pas sekarang Pak 52 kerjaan tambah banjir Pak. Di dalam kerjanya begini. Bongkar lagi, dia tanggung bongkar, bukan bongkarnya. Macetnya itu loh Pak, dia kerjaan kayak gitu semua jalan. Orang maki-maki kita semua. Udah berantakan lumpurnya, hujan, belum lagi rumah orang roboh lagi, longsor. Hujan nggak bisa kerja.
Nggak mau beli mesin itu. Ini DKI itu sampai kita mati pun masih ada DKI loh Pak. Siap. Kalau swasta mau yang harga pantas saya kasih dia, tapi kalau tidak saya beli sendiri. Kita buat mana terobosan, mana sungai ke sungai semua. Jadi semua nanti antar waduk, antar sungai itu ada hubungan. Ini kan tidak atur Pak, mana yang akhirnya kurang itu membagi itu jadi lebih imbang. Kenapa nggak mau beli sendiri mesin itu? Emang 1 triliun? 1 triliun juga kita mampu beli, nggak mungkin mesin itu. Kita tinggal. Kalau dia 3 meter, perlu beli 3 meter Pak. Kita harus kerjain ducting seluruh Jakarta. Kita mau kerjain ducting seluruh Jakarta. Beli motor itu kerjain sendiri tiap hari juga bisa makan kayak main game aja lah, bisa makan tanah berapa makan. Kerjain sendiri. Iya Pak, tapi itu yang kita gunakan untuk ilmu berkali-kali itu kan 3,5 bisa. Jadi Bapak bisa anggarin bisa pakai punya kami Pak. Sewa juga boleh, kita sewain. bisa sewain. Kita mau beli aja Pak. Beliau mau beli 2 biji, 3 biji, grogotin terus dibawain semua, bikin ducting. Terus udah ducting sewain. Duit Pak, bebaskan Bapak kami berapa puluh ratus miliar untuk kerjaan bawain gorong-gorong kakak jelas. Kan pasang iklan juga di bawah kan. Pasti seluruh Jakarta semua itu Pak. Itu makanya beli aja itu masih beli 5 biji juga saya kasih. Tidak kepikir kalau itu. Beli aja. Untuk apa? Itu masa sih ya Pak tolong. Betul. Pak tolong bisa punya, kita nggak bisa punya. Dia juga hidup dari DKI, dia punya mesin itu. Masa kita yang DKI nggak bisa punya mesin itu? Nggak ngerti saya cara berpikirnya ini. Beli aja Pak. Ini kerjanya masih berototnya kayak pek itu. Tiga Ini tiap hari gitu. Kayaknya ada proposisi. Iya. Beli aja. Kalau 1 kurang, beli 2 kurang beli 3. Wah, itu cepat Pak. Jadi semua saluran kita, waktu kita itu ada hubungan. Terus semua sistem ducting beres. Betul Pak. Duit, tapi mesti begini sambil kerja, sambil nyemen itu baru. Protein. Nah, sambil kerja, nyemen. Bisa. Berapa sih masa 1 triliun? Tak mungkin. Biasa ngepor Pak langsung dimasukin ke pipa Pak. Terus langsung dorong. Paling ratusan, nggak sampai ratusan miliar, puluhan miliar. Orang suka kita gali aja habis ratusan miliar Pak. Makanya itu DKI ini lucu. Sama kayak buang sampah Bantar Gebang. Tanah kami 100 hektar. Suruh orang urus. Terus kami bayarnya 123.000 per tahun. Tiap hari 6.000 ton. Setahun sampai 400 miliar bayarnya. 400 miliar di Bekasi tanah zaman itu, zaman sekarang 200.000 dapat. 400.000 deh. 400.000 setahun saya beli lagi 100 hektar. Ngapain suruh orang Pola ini kita bayarnya 200 miliar? Itu saya beli tanah. Saya kirim PT kirim alat dan tertentu. Jadi memang aneh-aneh nih Jakarta ini sebenarnya. Cara berpikir apa? Ini juga kemarin salah Pak. Anda ketemu yang Nah, minta Pak Iskandar aja cari yang mesin yang tadi. Iya. Apa istilahnya lupa pun. Pipe jacking. Pipe jacking ya. Pipe Pipe jacking. jacking ya. Sampai kuali tanah deh. Iya, ada bagaimana? Cari yang terbaik, suruh agennya daftar ke RKPP di katalog, beli. Kemarin Langsung. ketemu yang terowongan 3 meter Pak, yang Ciliwung ke Cipinang Pak. Itu ketemu juga, tapi yang lama itu. Pak, saya nggak ngerti. Cipinang banjir. BKT bisa. Jadi Masa nggak ada cara untuk pindahin air di Cipinang ke situ? bukan penampang Cipinang Pak yang listrik. Jadi penampang Cipinang itu memang beberapa tahun di Kementerian PU sudah melakukan normalisasi Pak. Cuma terhambat terhadap. Jadi kalau kita lihat di Makassar itu air kapan pun dia akan meluber Pak. Itu di jembatan di Denpasar itu hanya 5 meter Pak. Tentu rumah kumuh juga. Sudah ada yang umum Pak. Ada yang Masalah Iya. ini siapa? Itu terasanya 25 meter Pak. Yang bisa bebasin kan? Nah kita bebasin. Nah cuman Pak Iskandar belum masuk visinya ya. Iya, Benar gitu. Kalau bikin sodetan ke KBT, ke KBT, nggak bisa Pak. struknya beda. Beda posisi. Kalau pasang pompa, ya Jadi jauh. dia istilahnya kan turunannya kan di finalisnya ke KBT, ke KBT. Masalahnya dia itu Pak di bawah itu sudah terbuka. Di muaranya di Pinang ke KBT sudah terbuka.
Terus yang ada di atas seperti yang di Kampung Sawah, Pak, Makassar, Makassar itu menyempit, Pak. Oh sebetulnya kalau dia bisa dibuka pasti beres. Aman, beres, Pak. Nah, mereka mau ngalah. Iya, mau ngalah. Karena kalau saya lihat Pak Wahyu, aliran ataupun meander sungai itu terbentuk bukan alam, tetapi akibat rekayasa. Jadi seperti ini kecil dia balik ketemu jembatan itu Pak, jembatan dua rumah Pak. Memang waktu kemarin kejadian itu pas saya masuk di lokasi dekat jembatan yang ada itu Pak, ribut antara warga dengan lurah dan camat. Warga itu tidak boleh memberikan izin yang kita tembok itu kita pasang sandbag. Sandbag itu bukan tanggul itu jebol Pak, untuk menjaga tekanan dia. Dengan Pak tadi sudah kebelin Pak. Jadi ada warga di sebelah dalam ribut dengan Pak Lurahnya. Nggak boleh ini dibuat kantong pasir. Biar jebol, kita udah teredam, di bawah juga harus teredam. Ya sampai seperti itu Pak. Itu saya bukan rekayasa, begitu datang masyarakat bercerita Bapak kalau Bapak datang siang dari ramai. Karena kebetulan di hari yang sama saya mengundang Pak Lurah, Pak Camat itu nggak bisa hadir pada hari itu. Jadi sekarang kalau yang dia nggak mau ya biarin aja terus. Nggak usah kasih bantuan. Jadi kalau seandainya seperti Pak Kadis bilang bentang yang sudah ada terakhirnya itu Pak bisa, saya rasa permasalahan Itu suratnya dia punya sendiri. Banyak komunikasi juga banyak. Oh iya singkat. Enggak singkat aja. Pak Edi itu singkat aja. Nah maksudnya sih, kan dari pusat mau bantu ya. Tugas kita kan bebasin itu, bebasan langsung masuk. Jadi masker panggil itu datangnya singkat aja. Biasanya kalau untuk yang dari Kalimalang Pak Babu ke arah Muara kita kan menormalisasi. Ini juga kita daerah Kasir sudah mulai patok Pak. Ini ke Muara 500 meter dari posisi Kalimalang Pak. Jembatan di Kalimalang ini sudah kita langsung terus yang Cakung Glen itu kita ya Cakung Glen bukan pusat. Jauh saya di setelah belajar dengan itu Pak. Cakung Glen itu pusat atau kita? Tidak kan? Karena kesepakatan dengan Cakung Lama nggak ada ya? Iya Pak. Kita juga. Karena kesepakatan dengan Pak Iskandar Pak dan kemudian di utara yang wajib dengan nanti itu Pak. Itu kita bukan Pak. Tapi di selatangnya Udah, maka saya di bagiannya. Saya pengennya gini Pak Gubernur itu kalau bisa Desember itu udah kelihatan beberapa kelurahan tidak banjir Pak. Nah itu kita lagi kejar yang Kampung Muara. Di swasta udah oke. Semua konstruksi sipil mereka ambil 2 triliun. Nah kita dipompa kalau tunggu kita yang kerja bisa 2,5 tahun. Kalau swasta kerja pesan pompa dia 6-7 bulan, 8 bulan ini datang pasti nggak pasang Pak. Nah jadi kita dari panggil mereka, katakan mereka daripada kamu suruh beli tanah bikin batu, lebih baik teorinya hilir kita bereskan. Nah jadi Pak Rocky bilang ya nanti semua kita beresin. Jadi kita harap kalau itu beres, jadi longsor yang panjang itu berapa meter? 200 meter ya. 200 meter sungai dari dalam 7 meter kita bikinkan supaya semua pasang pompa ini kita beli pompa semua mereka. Kalau swasta kerja Pak nggak usah tender apa, dia mulai kerja 7 bulan mah jadi dia Pak untuk sipil gitu. Nah kita mau secepat itu. Nah kalau itu selesai. Pak Gubernur pengennya gitu. Nah, sama seperti ide dari Pak Gubernur kan. Kalau nggak bisa Bukit Duri itu beres, Kampung Pulau beres. Paling akhir tahun ini kamu pulau nggak banjir. Jadi kita nggak usah berebut sodet-sodet. Gara-gara jodet-jodet nggak kerja ya Pak. Yang paling mau bahas ya Pak kalau nanti kita masuk itu. Tapi kalau saya yakin kalau itu kita selesaikan sampai semua Pak ya, akhirnya kita bisa mengatakan nggak perlu sodet lagi Pak. Saya lebih suka ikuti keputusan PPS. Ini satu lagi Pak. Ini masalah ada Pak Pau Pak. Ada jadi Pak. Jadi 3 ya. Kalian Bapak kan ke dalamnya minus 5,5. Setelah di Nggak bisa ya? evaluasi minus 4 Pak. Ya bisa sampai 4. Ya udah, 4 aja. Sudah itu aja. Selama pompa pelatih sama ciri masih oke. Kalau itu Kalau dari dipaksain Pak kalau teknisnya. Saya ikut teknis Pak. Ya Pak. Bukan politik Pak. Kalau teknis dia bilang gitu kita ikut. ya bisa segera kerja Pak. Ya bisa. Bisa ya. Nah, terima kasih Pak.
Cuma kita waktu itu minta ada model gitu segala macam, saya nggak tahu lah. Iya. Teknis aja Pak. Iya. Jadi jangan ini kayak kita arsitek kan kita mau gini-gini dan kalau sipil bilang nggak bisa nih. Ini mau bangunan model begini strukturnya nggak ketemu. Ya udah kita harus ikutin struktur. Nggak boleh ikutin. Nah itu terus Pak, nanti kami akan terus kerja Pak. Nanti apa loh jalan itu suruh jadi, nah jadi maksudnya Pak, maksud itu saya tak mau usul saya itu habis tinggal diusaha kamu dulu. Bukan habis, nggak cukup juga makan buku loh Pak. Begitu nggak cukup dia bingung juga. Begitu kita pinggir, yang lain Sunter juga tetap mau pakai tas sama saudara kamu. Jadi Sunter sikat. Dulu kan takut semua dari Sunter, sekarang nggak usah takut lagi ya. Jadi sipilnya semua sampai Sunter suruh swasta. Kita usah pompa aja, beres Sunter. Karena saya yakin Jakarta ini Pak, asal kita konsisten itu Pak ya, pasti selesai Pak. Nanti apa? Sesuai Kiawi Pak, dengan bupatinya, ini ngomong biologi udah Pak. Nanti semua daerah dari sungai di gunung-gunung itu, semua satu lampa atas itu, suruh masyarakat bikin sumur-sumur resapan, kasih aja sejuta yang bikin bayar sampai puluhan ribuan. Dia juga buat untuk kampungan Pak. Terus yang sungai-sungai kecil, saya suruh hubungin Pak, itu orang Batak kita dari IPB itu. IPB apa IPB? Dia udah ada datanya. Jadi sungai-sungai yang celah-celah itu dibuat aja bendungan-bendungan kecil, 180 juta, 2 juta tuh. Rakyat kan suka kan? Nah kalau di atas bukit itu semua ada sama Pak. Kalau tanah kita udah subsidi itu paham gitu ya. Dan parit ya, Dibangun aja gitu. 1 juta, 2 juta, 3 juta. Bangun. Terus sudah ada Bapak itu berarti memang ada setahun ini. Yang mau jadi itu ya kita sedikit. Nah itu kasih tahu Bogor, Bapak arahkan dan manfaatnya itu besar. Airnya bisa dipakai masyarakat kita bisa betul-betul sedimen ketangkap. Dan masyarakat itu jadi senang bisa menang bupati lagi. Dan kombinasi politiknya gitu Pak. Tapi kalau putusan politiknya, saya nggak suka putusan teknis. Dampak politik oke. Sama kayak hari itu saya tanya kasus Sunter. Gimana hasilnya Sunter musikan? Ya 200 orang caci maki bapak ya. Terus berapa orang ketolong ya? Mungkin bisa 100.000 atau 60 orang dia nggak tahu. Ini pun belum terima kasih sama saya bilang kan. Saya caci maki dia aja. Saya juga tak peduli. Saya patokan saya gini selama 60 bulan ini masih ngomong pasti. Soalnya juga selama 3 tahun saya udah turun. Saya betul-betul kerja ini saya nggak peduli orang mau pilih saya. Orang mau benci saya nggak peduli. Yang penting saya selesai secepat mungkin. Saya tahu saya punya waktu masih ada 4 tahun ini. Nggak sampai 4 tahun nih, hampir 4 tahun sudah sekarang. Udah kerjanya aja. Tapi usaha masih cepat. Soal udah selesai orang maki kita nggak benci kita biarin aja. Oke kerja sini nggak capek, sama aja gitu. Kalau mau buat gaji gimana dapat cuma di sini bisa lakukan sesuatu. Nah kalau saya kasih kesempatan 60 bulan bisa lakukan sesuatu ya. Kalau kita pikirin nanti dia nggak senang begini dia ngomong nggak kerja. Makanya dulu saya minta di Pak Gubernur dan kontrak kita 2015 kalau bisa kita selesaikan 2015 dipercepat Pak Gubernur senyum Pak. Kita akan kalau bisa Pak jangan di. Kalau rumah susunnya siapa yang sikat itu pasti bisa Pak. Jadi kita nggak ada toleransi. Pokoknya ada rumah susun Pak Gubernur bilang asal ada rumah susun sikat terus asal ada rumah susun. Aku ngomongnya begitu. Udah pokoknya.
sita lagi, dapat lagi, sita lagi, dapat lagi, itu rumah dia nyewain sita lagi Pak. Dia nggak tinggal udah sita. Jadi rata-rata orang-orang itu kan di kontrakan wilayah Pak. Nah dia kan nggak boleh menguasai lebih dari satu. Begitu dapat kalau namanya bukan tidak usir. Yang kontrak kalau nggak boleh kontrak lain dia kontrak tempat lain. Jadi kita selalu ada stok. Jadi kalau ada 100 orang pindah nih Pak, belum itu 100 pindah ini betah di dalam. Dia kan dulu berpikir dapat rumah susun saya jual nih. Dia pikir gitu kan saya jual. Begitu nggak boleh jual ada perjanjian 6 tahun dia takut yang balik tidak sita. Dia pikir masa hordeng nyalain lampu. Iya saya kirim orang rahasia malam-malam. Malam-malam datang, udah ada sita balik. Bangun Bapak putus tahun dulu ya Pak. Nah, cara mendapatkan rusun dalam satu malam, ya sita Pak. Pasti beres Pak. Kalau dukungan kerjasama pusat kita itu baik, pasti beres Pak. Kalau yang nggak baik itu repot Pak. Kalau yang baik kayak gitu Pak udah gampang. Pasti beres. Terus semangat itu kemang lagi Pak. Tahun depan kemang kita masuk sudah ada aset. Sudah ada satu minggu Pak. Sudah dibebaskan 3 tahun yang lalu. Kita masuk. Masuk lagi kan? Masuk lagi orangnya Pak. Masuk lagi. Ada yang belum bisa. Nah itu kita kalau singkat aja, Pak dia bilang melanggar HAM, bilang aja waktu dia perintah. Aku udah dicap jelek dia aja lah. Yang penting beres Pak. Mereka terima duit. Mungkin kita pas Pak, terima kasih ya. Nggak usah Pak. Lebih baik ya. Dia juga minta setahun aja kok. Ini udah tambah 1 tahun lebih kan. Beliau minta 1 tahun Pak. Ada progres. Masih bagus bener nilai. kabarnya kan Progresnya gini lah, kalau saya BBM cepat dibersihin lah, itu yang saya bilang. Jadi kalau ada laporan sampah numpuk, kontak dibersihin. Maksud saya itu jangan saya kontak, kamu bersihin dong, masa mesti saya. Mirip-mirip sama Pak Pristono lah, ada masalah kasih tahu dia bersihin. Maksud saya itu jangan begitu, masa saya yang harus komando itu sama setahun saya ngerasa saya ini sekda. Rekam itu. sebenarnya kemarin Pak Ahok kirim instruksi ke Pak Ahok Ya, itu udah aku udah minta dari tahun lalu. Udah dijawab Pak? Udah dijawab, tapi nggak jelas gitu kan. Pak ini anunya itunya itu apa? Iya, yang dia bikin itu masih belum lengkap. Karena kan truk-truk itu kan dia nggak cukup. Mungkin saya pengen tahu yang swasta itu truknya di mana. Selama ini swasta punya truk nggak sih menangin kontrak kayak kita? Kalau ada bukti BPKB, STNK, ya kan? Logika kalau semua swasta yang menang itu ada truk, kita nggak butuh truk lagi ya. Tiap kelurahan ada kok. Itu yang tadi yang belum dijawab. Pak Gub selalu tanya, di Solo 8 miliar satu kota, anggaplah DKI karena lebih besar 80 miliar. Kalau kayak 5 kota 400 miliar. Bagaimana bisa habis 800 miliar? Sekarang 1,2 T. Kata Pak Gub, kalau 1 T masih bersih nggak apa-apa. Ini kagak bersih lagi, nggak bisa 1 T. Kita gila loh, urusan sampah kebersihan 1,2 T loh. Terus yang lebih hebat lagi, bayar Bantar ke bank, tanah kita hampir 400 M 1 tahun. Hanya orang pakai alat berat. Kalau pakai alat berat, kamu beli tanah lagi 100 hektar juga 400 M. Pakai alat berat, mau berapa alat berat sih kerja situ? Paling 2 atau 3, 10 lah. Kalau 10 alat berat kerja, 15 M. Emang tiap tahun hancur tuh alat berat. 5-6 tahun bisa. Kan aneh gitu loh kita nih. Terus yang ngatur-ngatur nentuin buang kemana siapa teknisnya? UPT kita juga. Yo itu kenapa kasih swasta sih? Yo bingung. Kontraknya 25 tahun lagi. Ya, makanya arah dari Pak Gub sama Pak Wagub ini berbeda sama yang dipikirkan dan dicanangkan oleh dinas Pak. Makanya kita mesti cari kepala dinas yang baru atau wakil dinas yang baru. Jadi beberapa hari ini beliaunya nggak ngomong-ngomong Pak. Hilang Pak, Pak Kadis, Pak Kadis. di telan bumi, sampah mungkin Pak. Telan air laut atau?
Sudah mencoba menghubungi beliau. Aku BBM masih oke sih. Oh iya Pak. Tapi ada rencana nggak sih Pak untuk mengevaluasi semua kadis lagi gitu? Ada, ya evaluasi bertahap. Kata Bapak Desember tuh kemarin. Ini udah evaluasi, itu udah dapat. Cuma gara-gara banjir kan nggak sempat ganti konsentrasi banjir. Mungkin betul evaluasinya langsung ada penggantian. Nah, kemarin juga kita ragu, kita pikir katanya banjir bisa sampai Maret, tapi setelah kita pelajari anginnya udah hembus ke arah Jawa Timur nih. Nah, berarti hujan kita sudah hanya ya hujan lokal-lokal gitu. Ya udah kita evaluasi lah. Apalagi yang itu kan, Ica udah prototin aku kan. Katanya pepesan kosong. Makanya kita tunggu aja, karena aku wakil gubernur kan. Wakil gubernur kita cuma melaporkan kepada Pak Gubernur. Ini kayak gitu, kalau Pak Gubernur nggak mau ganti, ya haknya gubernur. Saya kan hanya mengusulkan. Nah, Ica senyum-senyum kan. Senyum-senyum, kalau gua dendam juga repot loh Ica nanti. Tunggu Pak Gubernur. Kalau berhenti gue jadi gubernur, gue langsung pecat langsung utama dong, yang nggak dipecat. Enggak lah, aku sih ke Pak Gubernur aja lah. Kita evaluasi sangat ini kok, sangat fair sama itu tadi kan. Kita tanya, misalnya saya minta 5 meter kedalaman untuk Cideng, kali Cideng. Nah tadi dia paparkan secara teknis, Pak, seat pile kita semua cuma bisa 4 meter. Ya sudah, saya bilang ikutin teknis. Jangan ikutin kata saya. Saya nggak peduli orang bilang dulu bilang 5 meter. Kalau sekarang Bapak jadi 4 meter. Kalau teknis bilang 4, saya ikut 4. Kapan nih Pak eksekusinya? Hah? Kalau evaluasi terus Tunggu tanggal mainnya dong. Kan ini kan seru. Ini kan sedap takut gitu kan. Yang ngeri sedap ini. Jadi kan orang mikir kan gue diganti apa enggak ya? satu-satu Iya kayak ancaman Itu namanya itu Tuhan tolong dong. Gitu. Kan kita jadi seneng kan. Mau cari alasan ganti dia nggak ada alasan, kok nggak ada alasan, bagus dong. Berarti sekedar ancaman Pak. Apa sekedar ancaman, kamu lihat aja. Kamu lihat aja, ya minimal mereka udah sebulan 2 bulan kan kurang enak tidur kan. Oh disiksa. Kita tinggal melihat mental mereka seperti apa. Kalau ada orang berpikir kapal mau tenggelam, dia bisa rakus mengutin macam-macam. Atau yang mau bertobat kan kelihatan menyesal gitu kan, ini kelihatan nih mukanya nih. Nah, Jadi masih diberi kesempatan. tadi kan udah datang tuh Kabar Reskrim Sus Metro. Nah, jaksa juga udah BBM saya mau minta waktu untuk. Benar nih. yang bus itu akan dibawa ke ranah hukum. Nih. Mantap Pak Ahok, jaksanya dia bilang. Tuh. Selamat siang Pak Ahok, jika ada waktu mau diskusi beberapa masalah hukum terkait 1, 2, pokoknya ada 4-5 item. Berarti 4-5 SKPD. Sampah apa? Sampah SKPD mungkin Pak. Ya, macam-macam ini. Ini macam-macam. Pak ini misalnya Termasuk macam-macam ya. Tanah-tanah mungkin gitu. Termasuk pasar tanah kita mau. PD Pasar Jaya berarti. Salah satu kan, salah satu pasar Tanah Abang yang udah kalian tahu. PD Pasar Jaya Pak. Yang kedua apa? Ya soal bis dong, ya udah kalian tahu juga. Terus